Kenapa otak bisa ngeblank? Rahasia memori kerja dan skizofrenia yang jarang dibahas. Pernah nggak sih lagi ngobrol seru, tiba-tiba otak kita blank, kayak udah mau ngomong apa, tapi hilang di tengah jalan? Bayangin kalau itu kejadian hampir setiap hari. Ribet banget kan? Nah, ternyata hal ini punya hubungannya sama memori kerja atau working memory RAM otaknya manusia. Dan pada skizofrenia, sistem ini sering rusak. Tapi tenang, kita bakal bahas dengan cara yang seru, pakai ilustrasi yang gampang dipahami, dan ada humornya biar nggak pusing. Pernah nggak sih kalian lagi bicara di depan banyak orang? Tiba-tiba otak blank, kata-kata yang tadi sudah siap diucapkan, mendadak hilang begitu saja. Kita bengong, bingung, bahkan panik sendiri. Nah, kondisi itu mirip seperti komputer yang RAM-nya penuh. Otak kita juga punya RAM khusus bernama working memory. Kalau ini terganggu, otak bisa anjlek kapan saja. Working memory adalah kemampuan otak menyimpan informasi sementara. Bayangkan papan tulis kecil, tempat kita menulis catatan singkat yang sebentar lagi bakal dihapus. Contoh gampangnya, kita mendengar nomor HP, lalu menahannya sebentar di kepala sebelum bisa menuliskannya. Tanpa working memory, hal sepele seperti ini pun mustahil dilakukan. Pada orang dengan skizofrenia, memori kerja adalah fungsi otak yang hampir selalu terganggu. Padahal fungsi ini sangat penting untuk fokus, konsentrasi, dan komunikasi sehari-hari. Hasilnya, mereka sering kesulitan mengikuti instruksi sederhana, memahami percakapan panjang, atau mengingat informasi yang baru saja disampaikan. Ini membuat kehidupan sehari-hari jadi penuh tantangan. Dua bagian otak yang paling sibuk dalam memori kerja adalah DLPFC dan PPC. Mereka biasanya bekerja sama, menyimpan dan memperbarui informasi. Namun, pada skizofrenia, koneksi ini terganggu. Bayangkan Wi-Fi rumah kalian lagi lemah, buka YouTube buffering terus, begitu juga otak, informasi nggak bisa stabil, tersimpan. Dopamin ibarat spidol otak. Kalau tintanya pas, tulisan di papan jelas terbaca. Tapi kalau tintanya habis, catatan cepat hilang. Sebaliknya, kalau tinta kebanyakan, papan penuh coretan yang bikin bingung. Pada skizofrenia, keseimbangan dopamin sering kacau. Informasi jadi sulit dipertahankan. Selain dopamin, ada glutamat, zat penting yang bikin otak bisa berdendang dalam ritme yang disebut osilasi gamma. Ritme ini penting untuk membuat informasi tetap nyambung. Pada skizofrenia, ritme ini kacau. Otak seperti orkestra yang main tanpa dirijen nada fals, kacau, dan akhirnya informasi gagal diproses. Salience Network bekerja sebagai filter otak, memilih informasi penting dan membuang yang tidak relevan. Tapi pada skizofrenia, filter ini rusak. Otak jadi kayak inbox penuh spam. Semua masuk tanpa saringan. Akibatnya, memori kerja makin cepat penuh. Skizofrenia punya faktor keturunan yang kuat. Studi menunjukkan, kerabat pasien sering mengalami kelemahan memori kerja meski mereka tidak menderita skizofrenia. Artinya, memori kerja lemah bisa menjadi tanda bawaan dari gen. Jadi meski tidak muncul gejala psikotik, jejak genetik ini tetap ada. Lingkungan sejak dalam kandungan juga berperan. Komplikasi saat lahir, seperti kurang oksigen, bisa memengaruhi perkembangan otak bayi. Setelah lahir, faktor seperti trauma, stres masa kecil, atau bahkan penggunaan ganja di usia remaja bisa memperparah risiko gangguan memori kerja. Gen menentukan siapa yang rentan, tapi lingkungan yang menyalakan tombol gangguan. Interaksi keduanya yang membuat gejala benar-benar muncul. Jadi, tidak cukup hanya menyalahkan faktor genetik. Lingkungan, mulai dari masa kandungan sampai dewasa, punya pengaruh besar. Bagi penderita skizofrenia, masalah memori kerja bukan sekadar teori. Mereka sering lupa hal kecil seperti kunci, dompet, atau jadwal janji temu. Hal ini membuat pekerjaan, sekolah, dan hubungan sosial terganggu. Gangguan kognitif bisa lebih membebani daripada gejala halusinasi itu sendiri. Salah satu cara melatih memori kerja adalah cognitive remediation, yaitu latihan kognitif yang terstruktur, semacam gym untuk otak. Olahraga aerobik juga membantu, karena meningkatkan zat yang membuat otak lebih plastis. Kalau digabung dengan latihan otak, hasilnya lebih maksimal. Neuromodulasi non-invasive, seperti TEDS atau TMS, memberi stimulasi kecil pada otak, bukan menyakitkan, tapi seperti memberi dorongan lembut, agar otak lebih sinkron.
Riset menunjukkan metode ini bisa memperbaiki konektivitas otak meskipun masih tahap eksperimen, tapi hasil awalnya menjanjikan. Obat seperti modafinil terbukti meningkatkan kewaspadaan dan perhatian. Pada sebagian pasien, memori kerja jadi sedikit lebih baik. Ada juga riset tentang obat yang menargetkan dopamin dan glutamat, tapi hasilnya belum konsisten, masih butuh banyak penelitian. Masa depan terapi mengarah ke personalisasi, artinya, pengobatan disesuaikan dengan profil genetik, biomarker, dan kondisi unik setiap pasien. Dengan pendekatan ini, harapan lebih besar terbuka. Intervensi bisa tepat sasaran, bukan lagi satu resep untuk semua. Walaupun memori kerja pada skizofrenia belum bisa dipulihkan sepenuhnya, kombinasi terapi modern memberi harapan nyata. Dengan pendekatan yang tepat, kualitas hidup pasien bisa meningkat dan masa depan jadi lebih cerah. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa dukung dengan subscribe, like, dan share, supaya makin banyak orang bisa paham soal kesehatan otak, dan kita bisa belajar bareng.